Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, hari ini ya aku lagi seneng banget. Kenapa? Ya hari ini gue semangat banget. Maaf kemarin seminggu gak bikin video karena aku fokus ngurusin kucingku yang kena virus Panlekin. Dan senengnya apa? Karena kucingku tuh berhasil hidup dari virus paling mematikan yang aku pernah alamin ya. Nih, ini kucing-kucing. Walaupun kemarin aku bilang aja nih, gara-gara virus Panleukopenia yang baru kena kemarin ke kucingku itu, yang aku masih nggak tahu apa penyebabnya. Jadi anak-anak kucingku itu 3 mati. Bukan yang ini, tapi anaknya Unyil. Jadi karena Unyil itu kemarin kena Panlekin dan sekarang ini udah sehat sih itu. Cuman kata dokternya belum bisa mandi. Nah, aku sebutin aja kenapa sih Unyil ini bisa kena Panlekin dan gimana caranya dia bisa sembuh gitu ya. Jadi gini, awal mulanya 1 minggu yang lalu banget, hari Sabtu ya. Aku tuh lagi pulang dari sekolah, aku kan jauh, jadi aku pulang tuh ke rumah. Nah, tiba-tiba si Unyil ini udah gak mau makan gitu. Udah dari pagi sama sore itu gak mau makan dan udah lemes banget gitu. Nah, ternyata habis itu aku bawa dokter lah. Ternyata dia tuh kena virus Panleukopenia gitu. Aku udah nggak yakin Unyil tuh bakal hidup dan dokternya juga udah bilang dia nggak bisa jamin kalau Unyil tuh bakal tetap hidup karena ya yang tahu-tahu aja kan ya, virus Panleukopenia itu bakal nyerang kucing habis-habisan gitu. Jadi kalau kucing kalian kena virus Panleukopenia bisa bertahan 3 hari aja lebih itu alhamdulillah, dan kemungkinan untuk hidupnya tuh kecil banget. Dan jadi aku waktu itu langsung bilang ya udah ini Unyil ini diinfus aja gitu, diinfus kalau enggak sama dirawat inap sekalian. Untungnya dokternya itu menyediakan jasa rawat inapnya tuh. Pantatnya masih kotor karena belum dimandiin, emang belum boleh dimandiin. Tapi makan udah normal. Jadi selama seminggu ini Unyil ini itu makan full dari infus ya. Baru kemarin hari Jumat kemarin tuh si Unyil ini baru mau makan kering sendiri, dry food sama makan basah sendiri. Setelah sama dokternya juga dinyatain boleh pulang. Jadi baru aku ambil kemarin gitu ya. Nah, aku mau nyeritain gimana sih caranya biar kucing kalian itu, misalnya ada kucing yang kena Panleukopenia itu bisa bertahan hidup dan bisa kembali jadi sehat seperti semula. Ya, yang pertama virus Panlekin tuh bakal nyerang ya. Aku bakal kasih tahu dulu ciri-cirinya. Virus Panlekin itu kalau udah nyerang kucing kalian, ciri-cirinya banyak peradangan di kucing kalian. Mulai dari telinga yang keluar nanah, mulut yang ngeces, nanah terus gitu ya. Terus juga biasanya kayak gini nih. Nah tuh kotor. Dan kucing akan cenderung kulitnya basah ya, lengket gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ada ciri-ciri itu, sebaiknya jangan nunggu apa-apa, jangan didiemin dulu, tapi kalian langsung bawa ke dokter aja, karena jelas itu tuh udah kena virus gitu ya, bukan karena penyakit biasa gitu. Nah, terus gimana sih cara ngobatinya? Ya, cara ngobatinya sebenarnya adalah disuntik antivirus dan juga diberikan beberapa obat-obatan. Cuman itu tuh nggak semuanya efektif. Bisa jadi antivirus itu tuh nggak bekerja dan kucingnya tuh bakal tetap mati gitu ya. Aku bilang aja langsung aja. Jadi kalau kucing kena virus Panleukopenia itu kemungkinan matinya tuh besar banget ya. Jadi ya kalian bawa dokter pun nanti dokternya bakal bilang gitu ya. Tapi kami nggak janji kalau kucing ini bakal hidup gitu, karena ya emang virusnya udah nyerang parah banget. Bahkan waktu Unyil dibawa ini karena udah nggak makan sekitar 2 harian, itu tuh kondisinya udah lemes banget, enteng banget, dan udah bau banget. Sampai dokternya pun bilang, waduh ini kayak gini nggak tahu bisa apa enggak. Cuman saya bilang aja, ya udah ini di full infus aja sama dirawat inap aja. Nanti saya ambil kalau bener-bener udah bisa makan, karena kalau dirawat sendiri di rumah itu nanti bakal kurang asupan. Karena apa? Karena kita ya nggak bisa kan dia infus sendiri. Dan ini kenapa ini? Oke, aku lagi bahas video ini malah bukain. Ya udah, nggak tahu gimana caranya si Cherry itu bisa membuka pintu, tapi ya udah biarin lah. Lanjut. Oke. Jadi gini, si Unyil itu ceritanya diinfus lah semingguan, terus juga akhirnya dikasih obat-obatan sama dokternya. Nah, alhamdulillahnya ini aku juga nggak nyangka, tak kira Unyil tuh bakal nggak bisa bertahan gitu. Tapi setelah 1 minggu dirawat, akhirnya Unyil ini bisa hidup gitu ya. Kenapa? Karena itu semua tergantung imunitas kucing kalian juga. Kalau misalnya kalian udah rawat inap, udah kasih infus, udah kasih apa gitu, tapi imunitas kucing kalian itu nggak kuat, ya bisa dipastikan ya kucing kalian tuh nggak bakal kuat gitu. Nah bang, akibatnya apa aja sih bang? Terus pencegahannya tuh gimana sih? Nah jadi misalnya udah ada 1 kucing kalian yang teridentifikasi ya terkena virus kayak gitu tuh, ciri-cirinya banyak, nanti aku tampilin di sini ya. Nah itu segera sterilin kandang.
Jadi waktu pertama kali Unyil kena nih kandangnya langsung bersihin semuanya, terus kucing-kucing tuh keluarin semuanya selama 2 hari gitu, biar nggak ada yang ketularan lagi yang lainnya gitu ya. Untuk ya buat jaga-jaga lah. Takutnya kan kalau nular ke semuanya tuh repot banget, karena panlekin ini nularnya banter banget gitu. Terus apa aja sih penanganan yang bisa kita lakukan? Ya penanganan yang bisa dilakukan ya karena harus bawa ke dokter, karena ini nggak bisa diobatin pakai obat sendiri gitu ya, susah. Terus juga berikan antivirus dan sebaiknya kalau bisa dirawat inap gitu, oke. Terus apa yang bakal terjadi kalau misalnya kucingnya itu udah kena virus? Pertama ada bisa kesembuhan dan kedua itu bisa kematian. Cuman 2 itu doang. Jadi ya kalian cuma berharap aja semoga kucing kalian imunnya kuat dan bisa bertahan dari virus itu. Bang rugi nggak sih setelah kucingnya kena virus? Rugi, karena Unyil ini kan anaknya 3. Setelah Unyil kena virus ini 3-3-nya mati. Udah nggak bakal kuat, aku yakin. Karena dia juga pasti bakal kena virus Panleukopenia, dan ketika kena virus Panleukopenia dalam kondisi masih kecil ya, otomatis kucing nggak bakal kuat dan pasti bakal mati gitu. Nah mungkin lagi nyariin anaknya, cuman ya udahlah, dia udah lupa karena udah seminggu di rumah sakit. Dan juga ya anak-anaknya udah jelas nggak bakal kuat, walaupun udah dikasih susu ASI biasa yang disusuin sama kita tuh, tetap aja anak-anaknya nggak bakal kuat karena udah kena virusnya gitu ya. Dan terus juga pertama kali ya pengalaman aku sendiri, jadi dulu aku punya kucing kena virus panlekin dan udah sembuh, tapi baru seminggu tuh aku mandiin dan kucingnya itu langsung mati gitu. Jadi saranku kalau misalnya, kemarin saran dokter juga, jadi kalau misalnya kucing kena panlekin sebaiknya itu dimandiinnya, boleh nggak dimandiin? Ya boleh, dimandiin tuh boleh-boleh aja gitu nih. Tapi sayangnya ini kucing udah jadi kurus banget ya. Nah tuh kan udah semangat lagi kan. Nah boleh nggak sih dimandiin? Ya boleh, cuman harus nunggu 1 bulan kata dokternya gitu. Tuh kan udah semangat lagi nih, udah imunnya udah balik lagi nih. Kayak gitu. Jadi karena kalau langsung dimandiin bisa jadi imunitasnya langsung turun lagi karena kaget kan sama suhunya. Jadi ya misalnya ada yang bilang, "Bang itu kucingnya kotor banget, kasihan gak sih kayak gitu, tuh telinganya masih ada bekas nanahnya, terus juga mulutnya masih kotor dan pantatnya juga masih kotor gitu." Aku bilang ya nggak apa-apa, karena emang demi kesehatannya dia gitu. Bukan nggak mau mandiin, tapi emang dia itu masih dalam kondisi penyembuhan gitu ya. Jadinya sebaiknya mending kita ikutin anjuran dokter, yaitu mandinya sebulan setelahnya. Nah Bang kok udah berani campur sama kucing lainnya, karena si Unyil ini udah dipastikan sembuh, jadi aku yakin kucing-kucing lainnya ini udah kuat gitu. Jadi iya, terutama juga buat kalian yang punya banyak kucing, jangan lupa buat imunisasi kucing kalian dan vaksin kucing kalian sama antivirus ya, biar kucing kalian gak kena virus-virus berbahaya seperti tokso, terus juga Panleukopenia dan lain-lain gitu. Tapi yang paling sering terkena sama kucing itu Panleukopenia ya, nggak tahu kenapa, tapi itu emang sering banget dan nyebelin banget gitu ya, karena bisa langsung mati gitu kucingnya. Oh iya, buat yang tanya anak-anaknya Unyil, anak-anaknya Cherry ini kemana? Jadi yang 4 itu udah diambil orang karena ada beberapa orang yang pengen ngadopsi gitu ya. Jadi tinggal 1 sama Blacky. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku ya. Dan kali ini emang aku seneng banget karena full kesenangan hari ini Unyil tuh bisa balik lagi ke rumah dan bisa menemani kucingku nggak jadi -1 karena dia bisa bertahan hidup ya setelah berjuang semingguan di rumah sakit gitu ya. Terus juga buat yang tanya biayanya berapa, biayanya nggak mahal. Aku kemarin lumayan sih, kemarin aku ngobatin Unyil sampai sembuh ini sekitar 500-an. Dan kalau misalnya kalian juga punya kucing yang kena panlekin, mending kalau ada yang namanya BPJS hewan ya kalian daftarin aja gitu buat jaga-jaga gitu ya, karena itu membantu banget, bisa motong setengah harga atau lebih bahkan gitu ya. Nah itu kan udah semangat banget kan. Oke, cukup dari saya, sekian. Dan buat kalian yang udah mampir ke video ini, terima kasih banget. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di bawah ini ya. Jangan sampai kalian ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Bang, uploadnya tuh berapa hari sekali sih ya? Mohon maaf ya, kadang-kadang uploadnya tuh ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bahkan seminggu sekali lah kalau lagi nggak sempet gitu loh ya. Ya maklumin aja lah, karena emang sekarang susah bikin video tuh, waktunya susah gitu. Dan waktu ngeditnya juga yang lama, bikin videonya gampang, cuman ngeditnya itu yang rada males gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kucing Maksimal.